Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin memperkenalkan diri, saya Taruna Madia Indriani Maulida, SMP 426, Prodi Bimbingan Kemasyarakatan kelas B, dan bersama rekan saya. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madia Istiqomah, SMP 427, Prodi Bimbingan Kemasyarakatan kelas B. Kepada yang terhormat Bapak Umar Anwar selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu komunikasi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit membahas permasalahan yang ada di PT kali ini. Selamat malam, gimana kabarmu? Malam juga, Ul. Alhamdulillah nih, baik. Gimana kuliahnya, lancar? Atau ada kendala nih? Lancar sih, Ul. Tapi kemarin kan ada mata kuliah tentang sistem pemasyarakatan yang membahas tentang pisonisasi itu. Menurut kamu, secara garis besar, apa sih penyebabnya terjadi pisonisasi? Menurut aku nih ya, pisonisasi itu kan terjadi karena adanya proses penyerapan tata cara kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, dalam penyerapan itu sendiri terjadi adanya proses pembelajaran atau proses antar narapidana. Besar kecilnya pengaruh pisonisasi terhadap narapidana dapat mengubah perilaku narapidana menjadi lebih buruk dari sebelum menjadi narapidana. Karena adanya interaksi antar narapidana menjadi salah satu alasan terjadinya pisonisasi yang berpengaruh kepada pola pikir dan perilaku narapidana itu sendiri kan, Ul? Iya, benar banget, By the way, kamu kalau Jumat laporannya kemana, Ul? Kalau aku sendiri itu ke rutan kelas Banjarnegara ini. Kalau dikaitkan dengan dampak dari pisonisasi itu sendiri, ada nggak sih selama kamu laporan di rutan kelas 2B Banjar, menemukan suatu permasalahan atau gangguan keamanan ketertiban, Ul? Selama aku laporan, pernah ada yaitu kasus pelarian narapidana yang terjadi belum lama ini. Gimana tuh kronologisnya? Jadi narapidana ini itu sedang melakukan kegiatan pembinaan keterampilan komputer. Terus karena kelalaian petugas juga, dia kabur dengan cara merusak di kamar mandi yang ada di komputer tersebut. Narapidana lain yang juga sedang ada di komputer dan melihat pelarian itu langsung lapor kepada petugas keamanan yang sedang berjaga. Akhirnya petugas rutan pun melakukan pengejaran. Narapidana yang kabur ini ditangkap tidak jauh dari lokasi rutan. Setelah dari kasus pelarian itu, ada nggak sih langkah pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan dari pihak rutan itu sendiri, Ul? Ada kemarin pihak rutan sendiri itu menambah jumlah pemasangan pengetahuan yang ada di sekitar lingkungan rutan. Kemudian kamar mandi yang ada di sekitar ini sekarang juga tidak boleh digunakan kembali. Selain itu, pihak rutan juga menambahkan ketatan penjagaan di ruang jaga atas yang ada di depan kelas negara. Kalau menurutmu sendiri, kira-kira apa sih yang menjadikan kasus ini terjadi? Sebagaimana yang kita tahu, Ul, kalau di lapas dan rutan di seluruh Indonesia itu masih mengalami overcrowded, yang tentunya menunjukkan masih adanya ketidakstabilan antara penghuni dengan kapasitas hunian yang telah disediakan di lapas dan rutan. Dan hal ini sangat menimbulkan banyak dampak negatif. Salah satunya adalah akan melemahkannya sistem sisi pengamanan di lapas dan rutan. Jika melihat dari lapas dan rutan pada umumnya, jumlah petugas pengamanan yang ada di lapas dan rutan itu sendiri sangat sedikit ketimbang narapidana atau tahanan yang harus mereka jaga. Nah, iya, waktu itu sempat aku tanya ke salah satu petugas keamanan, dan menurut beliau juga jumlah petugas keamanan yang sedikit ketimbang jumlah hunian membuat pengontrolan setiap blok dan sel juga tidak bisa berjalan dengan maksimal. Menurut petugas pemasyarakatan yang di bagian keamanan itu, apa sih yang menjadi faktor-faktor penyebab mereka melarikan diri, Ul? Secara garis besar yang termasuk dalam penyebab mereka melarikan diri itu adanya faktor internal atau kemauan diri sendiri. Yang kedua itu masa hukuman pidana penjara yang lama. Kemudian juga ada faktor eksternal, itu dari lingkungan dan pergaulan, kurangnya jumlah petugas pengamanan, dan juga kondisi bangunan lapas yang sudah kurang tidak memadai. Jadi, upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mencegah hal tersebut antara lain upaya preemptif dengan cara menanamkan nilai atau moral yang baik pada narapidana. Kemudian upaya preventif yang dilakukan guna menghilangkan kesempatan melarikan diri berupa penambahan petugas pengamanan serta memberikan pelatihan untuk memperbaiki kualitas si petugas dan memperbaiki penambahan bangunan dan fasilitas keamanan lapas. Kemudian upaya represif yaitu memberikan sanksi dan hukuman yang tegas bagi narapidana yang melarikan diri. Benar banget sih, Kepala Rutan pun selalu memberikan evaluasi dan pemberian pengarahan terhadap seluruh petugas yang ada di lapas untuk bersikap waspada jangan-jangan.
Karena bekerja di rutan itu adalah pekerjaan 1 kali 24 jam, jadi dari hati sisinya. Oleh karena itu, setiap petugas harus menanamkan sikap berhati-hati, tidak mudah percaya, yakni dekat dengan narapidana dan juga tidak terlalu jauh dengan narapidana. Selain itu, kebiasaan-kebiasaan seperti melakukan pengawasan yang monoton terhadap narapidana seringkali dicela di narapidana itu. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dalam pengawasan tersebut sehingga tidak terlihat monoton. Pastinya untuk kasus pelarian tersebut lebih ditekankan kembali ke setiap petugas pemasyarakatan, khususnya petugas keamanan dan pembinaan, harus mampu melakukan pendekatan persuasif terhadap narapidana, yakni selalu meyakinkan mereka dengan pemberian moral-moral yang baik, sehingga pelarian tersebut dapat dicegah sejak dini. Jadi dapat disimpulkan aspek yang sangat diperlukan oleh lembaga pemasyarakatan atau rutan sendiri adalah pembinaan, ya. Karena kasus-kasus pelarian seperti ini sangat kemungkinan terjadi karena dorongan pribadi dari dalam diri narapidana sendiri. Jika narapidana diberikan pembinaan yang benar, itu dapat mengurangi niat ataupun dorongan untuk melakukan aksi pelanggaran. Namun di samping itu, aspek keamanan juga skala penting karena aspek pembinaan tidak dapat berjalan lancar apabila keamanan tidak dijaga, ya. Ya, benar banget sih, narapidana yang melakukan pelarian juga dinilai tidak bertanggung jawab atas kewajibannya dalam menjalani masa pidananya. Mungkin cukup sekian pembicaraan kita kali ini, ya. Bisa kita lanjutkan di lain waktu. Terima kasih banyak atas waktunya, ya. Terima kasih kembali, Semoga perbincangan kita ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di pemasyarakatan. Sekian perbincangan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.